Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sukma Prastiwi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir yang berjudul Aplikasi Bimbingan Belajar Online Modul Ujian Berbasis Web Studi Kasus Advantage Course Bandung. Adcourse adalah lembaga konsultasi dan pendampingan belajar siswa yang terletak di daerah Bandung. Visi dari Adcourse sendiri yaitu membentuk individu, kelompok, masyarakat, bangsa agar memiliki keunggulan kompetitif dan kooperatif sehingga unggul di tingkat lokal, nasional, dan global. Program yang ada pada Adcourse yaitu kelas cerdas, kelas prima, kelas martikulasi, golden class, dan golden camp. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini yaitu yang pertama, proses penyusunan soal dan pembuatan kegiatan ujian memakan waktu yang lama, serta pemeriksaan hasil jawaban siswa masih menggunakan secara manual. Yang kedua, pengumuman hasil ujian yang lama karena proses penilaian dilakukan secara manual, dan hasil ujian siswa hanya diumumkan satu kali sehingga siswa tidak dapat melihat perkembangan nilai ujiannya. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana memberikan fasilitas bank soal untuk pengajar dalam menyusun soal-soal ujian. Yang kedua, bagaimana memberikan fasilitas pemantauan nilai untuk siswa. Yang ketiga, bagaimana menyediakan fasilitas pemeriksaan hasil ujian siswa. Yang keempat yaitu untuk tujuannya. Yang pertama, untuk memberikan fasilitas agar membantu pengajar dalam menyusun soal pada saat membuat kegiatan ujian. Yang kedua, untuk memberikan fasilitas agar siswa dapat melihat perkembangan nilai ujian. Yang ketiga, yaitu untuk membantu pengajar dalam memberikan informasi penilaian hasil ujian. Batasan aplikasi tersebut yaitu yang pertama, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh siswa dan pengajar ADC. Yang kedua, aplikasi hanya berfokus pada pengelolaan ujian siswa ADC. Yang ketiga, aplikasi hanya tersedia dalam bentuk web. Untuk metode pengembangannya, saya menggunakan metode prototype. Landasan teori pada pembuatan proyek akhir ini, yang pertama yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi suatu permasalahan dengan memberikan pengetahuan. Yang kedua yaitu ujian. Ujian adalah proses penilaian dari kemajuan hasil belajar siswa. Ujian dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu ujian tradisional dan ujian alternatif. Contoh untuk ujian tradisional yaitu soal-soal yang berbentuk seperti pilihan ganda atau kuesioner. Lalu untuk ujian alternatif yaitu soal-soalnya berbentuk seperti diskusi dan sebagainya. Di sini terdapat proses bisnis yang berjalan, di mana yang pertama, pengajar membuat kumpulan soal. Kumpulan soal tersebut bisa berbentuk soal kuis atau soal tryout. Setelah menjadi kumpulan soal, siswa mengerjakan soal tersebut, lalu mengumpulkan jawaban kepada pengajar. Setelah pengajar mendapatkan hasil pengerjaan dari siswa, pengajar mengkoreksi jawaban siswa. Lalu pengajar membuat catatan nilai serta laporan perkembangan siswa. Setelah itu, bagian akademik akan merekap nilai siswa dan laporan perkembangan siswa. Baru setelah itu, siswa akan mendapatkan nilai ujiannya. Untuk proses bisnis usulannya yaitu pengajar membuat detail ujian, di mana pengajar bisa menginputkan soal baru atau pengajar membuat kegiatan ujian dengan cara menyusun soal yang ada di bank soal. Setelah menjadi sebuah kegiatan ujian, siswa mengerjakan soal-soal yang ada pada kegiatan ujian tersebut. Setelah selesai mengerjakan kegiatan ujian tersebut, lalu siswa akan mendapatkan nilai serta pembahasan soal. Pengajar juga dapat melihat nilai siswa. Setelah itu, siswa juga dapat melihat grafik nilai. Untuk tabel analisis pengguna, yang pertama yaitu siswa mempunyai hak untuk mengikuti ujian,
melihat ulasan atau pembahasan soal dan melihat grafik nilai. Di sini siswa diharuskan memahami penggunaan fitur yang terdapat dalam aplikasi dan dapat mengoperasikan komputer dengan baik. Yang kedua yaitu pengajar. Pengajar mempunyai hak mengelola bank soal, membuat ujian, melihat nilai siswa, mengupload media, dan membuat token ujian, di mana pengajar diharuskan untuk memahami fitur yang terdapat di dalam aplikasi dan dapat mengoperasikan komputer dengan baik. Di sini terdapat use case diagram. Setelah itu, di sini adalah kelas diagram, lalu IRD, serta tabel relasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, ini adalah halaman login. Login pengajar dan siswa. Misal username atau passwordnya salah, maka akan muncul teks seperti di atas. Kita login sebagai pengajar. Jika login berhasil, maka akan kedirect ke tampilan home. Di sini terdapat nama pengajar, lalu keterangan lembaga. Di sini terdapat fitur upload media, yaitu fitur untuk mengupload foto. Misal nantinya foto ini akan digunakan untuk membuat membuat soal ujian. Nah, tampilan tersebut adalah kumpulan soal ujiannya. Lalu tambah soal. IPA, bidang biologi, contoh akan membuat soal biologi. Masukkan foto, masukkan source-nya, lalu keterangannya, klik OK. Karena gambar terlalu besar, maka harus diperkecil terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan pilihan jawabannya. Ini hanya contoh soal saja. Tadi jawabannya adalah buku, maka kunci jawabannya kita pilih yang C. Simpan soal, data berhasil disimpan. Jika akan mendapatkan soal lagi, klik tambah soal. Jika ingin melihat soal yang sudah diinputkan, maka klik lihat soal. Maka data tersebut sudah berhasil diinputkan. Setelah itu, kita membuat kegiatan ujian. Di sini kumpulan kegiatan ujiannya, tambah kegiatan. Kita samakan formatnya seperti yang tadi saat membuat soal. Membuat ujian biologi 2, waktu pengerjaannya 5 menit. Tanggal ujiannya hanya bisa dipilih hari ini sampai dengan tanggal 5. Jamnya akses ujiannya dibuka. Tidak di random, bisa juga dipilih random soal atau random pilihan. Dan tampilan soalnya bisa langsung semua soal atau
satuan. Kita pilih semua soal, simpan. Kegiatan ujian biologi sudah berhasil diinputkan. Lalu untuk menyusun soal ujiannya, klik soal, lalu soal-soal yang sudah di input atau yang ada di bank soal kita pilih. Soal sudah berhasil ditambahkan jika tadi sudah dipilih. Setelah itu kita login ke siswa. Seperti tadi, jika passwordnya salah maka akan muncul teks jika password salah. Login berhasil. Di sini ada keterangan nama siswa dan keterangan lembaga. Pelaksanaan ujian online. Di sini terdapat kumpulan-kumpulan kegiatan ujiannya. Jika sudah melewati batas tanggal pengerjaannya, maka sudah tidak bisa dikerjakan. Tadi soal ujian biologi 2. Kita kerjakan konfirmasi. Oke. Tadi ini buku jawab. Nah, di sini terdapat nilai siswa, lalu terdapat kunci jawaban dan ulasan soal. Ulasan soal itu soalnya apa, lalu jawabannya apa. Lalu siswa juga dapat melihat grafik nilai. Grafik nilai di sini adalah kumpulan nilai-nilai yang sudah dikerjakan oleh siswa. Kumpulan nilai dari ujian yang sudah dikerjakan oleh siswa. Itu keluar, masuk pengajar lagi. Setelah itu hasil nilai yang sudah didapat oleh siswa tadi bisa dilihat di hasil ujian. Kerjakan nilainya 100. Kalau token ujian ini adalah jika kegiatan ujian akan diberikan kode akses, maka dibuat dulu token ujiannya. Sekian demo aplikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.